Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Etna selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nadia Anida dengan NIM akhir 058. Video ini didedikasikan untuk memenuhi nilai mata kuliah pengantar akuntansi, yang nantinya di dalam video ini akan ada pembuatan persamaan akuntansi, laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Dalam persamaan akuntansi terdapat prinsip di mana aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Pada kolom aset itu terdiri dari kas, piutang, peralatan, dan juga perlengkapan. Bisa juga terdapat kendaraan. Tetapi pada persamaan akuntansi kali ini di sini tidak ada kolom kendaraan. Kemudian pada liabilitas akan ada utang usaha. Bisa juga utang bank. Kemudian ada kolom ekuitas. Di kolom ekuitas ini terdiri dari modal saham, kemudian ada pendapatan, kemudian juga ada beban dan juga dividen. Baik, langkah pertama adalah pembuatan persamaan akuntansi. Saya akan membacakan transaksinya. Transaksi pertama. Pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 dalam bisnis, yang artinya transaksi pertama, kas akan bertambah sebesar 15.000. Di kolom kas kita akan tulis 15.000 bertambah 15.000 rupiah. Kemudian kolom modal saham akan bertambah juga sebesar 15.000 rupiah. Pada persamaan akuntansi terdapat kolom keterangan, yang artinya keterangan tersebut akan diisi apabila transaksi mempengaruhi nilai ekuitas. Karena pada transaksi pertama ini mempengaruhi modal saham yang termasuk ke dalam ekuitas, kolom keterangan akan kita tuliskan sebagai modal awal. Modal awal. Kemudian akan saya letakkan 15.000 di kolom kas, yang menandakan bahwa kas sebesar 15.000. Kemudian transaksi yang kedua adalah membayar tunai 600 untuk sewa kantor bulan April. Membayar tunai secara tunai, yang artinya kas kita akan berkurang sebesar 600. Karena transaksi ini adalah untuk sewa kantor, yang artinya mempengaruhi beban yang termasuk ke dalam ekuitas. Maka pada transaksi kedua, kas akan berkurang sebesar 600 rupiah. Dalam persamaan akuntansi, tanda kurung ini mengartikan bahwa nilai tersebut berkurang. Kas berkurang sebesar 600 rupiah. Kemudian, beban. Beban akan bertambah sebesar 600 rupiah. Tetapi, dalam beban ini, nilai beban itu selalu mengurangi ekuitas karena beban ini nilainya adalah minus. Maka di sini akan kita tulis berkurang 600. Lagi-lagi di kolom keterangan akan kita isi dengan beban sewa, karena mempengaruhi nilai ekuitas, yakni beban. Kita tulis di sini beban sewa. Kemudian, karena kas berkurang 600, maka kita harus mengurangkan kas yang awalnya 15.000 dikurangi dengan 600, maka menjadi 14.400.
14.400 akan saya letakkan di kolom kas. Baik, selanjutnya adalah transaksi yang ketiga, yakni membeli peralatan seharga 3.000 secara tunai, yang artinya kas akan berkurang sebesar 3.000. Transaksi yang ketiga, kas akan berkurang sebesar 3.000, karena transaksi di sini adalah secara tunai. Maka akan mempengaruhi nilai kas, yakni kas akan berkurang sebesar 3.000 rupiah. Kemudian, karena di sini transaksinya adalah membeli peralatan, maka peralatan akan bertambah sebesar 3.000 rupiah. Maka pada kolom peralatan, kita akan tuliskan bertambah sebesar 3.000 rupiah. Baik, selanjutnya, uang kas ini akan saya kurangi dengan 3.000. Maka totalnya akan jadi 11.400. Dan pada kolom peralatan akan kita letakkan 3.000. Uang 3.000 di kolom peralatan. Baik, yang selanjutnya adalah transaksi yang keempat, yakni mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp700 untuk iklan Facebook secara kredit. Dapat kita lihat di sini tertulis secara kredit, yang artinya kita belum mengeluarkan uang sepeser apapun, maka kas kita akan tetap. Tetapi utang kita akan bertambah sebesar Rp700. Maka pada transaksi keempat, utang akan bertambah sebesar Rp700. Utang usaha ya. Sebesar Rp700. Kemudian, karena di sini adalah melakukan pengeluaran biaya iklan, karena biaya iklan di sini itu termasuk ke dalam beban. Maka, pada kolom beban akan berkurang nilainya sebesar Rp700. Saya ingatkan kembali lagi bahwa pada kolom keterangan ini akan kita tuliskan dengan beban iklan. Beban iklan. Kemudian transaksi yang kelima, yakni membayar sebesar Rp900 secara tunai untuk perlengkapan kantor. Artinya, kas akan berkurang sebesar Rp900. Jadi pada transaksi kelima, kas akan berkurang sebesar Rp900. Berkurang Rp900. Dan juga, karena di sini transaksinya yakni untuk membayar perlengkapan, maka perlengkapan akan bertambah sebesar Rp900. Kemudian, di sini uang kas akan dikurangi dengan 900, yakni dari yang tadinya 11.400 berkurang menjadi 10.500. 10.500, dan pada perlengkapan uangnya akan bertambah sebesar 900. 900 rupiah. 100, 300, 900 di sini. Pada peralatan akan kita letakkan ini sebagai bukti bahwa ini adalah peralatan, dan ini perlengkapan. Sebagai bukti bahwa ini adalah menandakan bahwa ini ada perlengkapan. Baik, selanjutnya adalah transaksi yang ke-6, yakni layanan yang dilakukan senilai Rp10.000 dengan Rp3.000 uang diterima dari pelanggan, dan sisanya sebesar Rp7.000 ditagihkan kepada pelanggan secara kredit. Maka pada transaksi yang ke-6 ini kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp10.000. Tapi baru dibayarkan sebesar Rp3.000. Jadi uang yang masuk ke kas kita yaitu sebesar Rp3.000. Sedangkan yang sisanya ini yakni Rp7.000 belum masuk ke kas kita. Maka pada transaksi ke-6 kas kita akan bertambah sebesar Rp3.000. Kas bertambah sebesar Rp3.000. Kemudian sisanya ini yakni Rp7.000 akan masuk ke dalam piutang. Piutang itu apa sih? Piutang itu jadi orang itu melakukan semacam utang kepada kita, tapi dia itu harus melunasi nantinya. Jadi piutang di sini sebesar Rp7.000. Kemudian karena di sini kita mendapatkan pendapatan jasa, maka pada kolom ekuitas, yakni tepatnya pada kolom pendapatan, kita akan menuliskan pendapatan bertambah sebesar Rp10.000. Rp10.000.
saya ingatkan kembali lagi, pada kolom keterangan akan kita tuliskan dengan pendapatan jasa. Karena pada transaksi ini mempengaruhi nilai ekuitas, yakni tepatnya pada kolom pendapatan. Seperti itu. Untuk uangnya, yakni kas akan bertambah 3.000. Kas bertambah 3.000 karena kita mendapatkan pendapatan jasa yang baru dibayar 3.000. Jadi totalnya di sini sebesar 13.500 kasnya. Kemudian pada kolom piutang di sini akan bertambah sebesar 7.000 karena si pelanggan ini masih kurang 7.000 seperti itu. Kemudian transaksi yang ketujuh. Transaksi yang ketujuh ini mengumumkan dan membayar dividen sebesar Rp600. Dividen itu apa sih? Jadi dividen itu pembagian modal kepada pemilik saham, seperti itu kurang lebih. Kemudian pada transaksi ketujuh ini membayar dividen sebesar 600.000, yang artinya kas kita akan berkurang 600.000. Berkurang sebesar 600 rupiah. Kemudian pada kolom dividen akan berkurang juga sebesar 600 rupiah. Nah, saya di sini ingin memberitahu bahwa nilai dividen itu sama halnya dengan nilai beban. Jadi nilai dividen dan beban ini yakni selalu bernilai minus. Maka pada kolom keterangan di sini akan kita tulis dengan dividen karena mempengaruhi ekuitas. Seperti itu. Dividen. Jadi untuk uang pada transaksi ketujuh ini yakni dari yang tadinya 13.500 dikurangi dengan 600 menjadi sisa 12.900. Selanjutnya adalah transaksi yang ke-8, yakni membayar Facebook sebesar Rp500 dari jumlah yang jatuh tempo dalam transaksi keempat. Jadi kita lihat di sini pada transaksi keempat itu terdapat utang usaha dan juga beban ya. Kemudian di sini dibayarkan sebesar 500, berarti transaksi ke-8 ini mempengaruhi kas. Mempengaruhi kas yang artinya kas akan berkurang karena dia membayar. Berkurang sebesar Rp500. Kemudian di sini dibayarkan untuk apa? Dibayarkan untuk yang jatuh tempo dalam transaksi keempat. Dalam transaksi keempat itu ada utang usaha yang artinya di sini utang usaha akan berkurang sebesar Rp500. Seperti itu. Jadi pada kolom utang usaha akan berkurang sebesar Rp500. Jadi uangnya itu kita kurangi dengan 500. Jadi sisa 12.400. Selanjutnya transaksi yang ke-9, yakni membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500. Jadi pada transaksi ini membayar gaji karyawan, yakni yang berpengaruh adalah kolom kas dan juga beban. Jadi pada transaksi ke-9 yang berpengaruh itu adalah kas. Kas berkurang sebesar Rp2.500. Kemudian mempengaruhi beban. Karena ini transaksinya membayar gaji karyawan. Jadi bebannya berkurang karena nilai beban itu minus ya. Berkurang sebesar Rp2.500. Jadi pada kolom keterangan akan kita tulis dengan beban gaji. Beban gaji. Seperti ini. Jadi untuk uangnya, uang kas akan berkurang dari yang tadinya 12.400 berkurang 2.500 menjadi 9.900. Saya letakkan di kolom kas. Selanjutnya, transaksi yang ke-10, transaksi yang terakhir, yakni menerima uang tunai sebesar Rp4.000 dari pelanggan yang sebelumnya telah ditagih dalam transaksi ke-6. Kita lihat, pada transaksi ke-6 itu, yakni ada pendapatan jasa, yakni ada piutang. Jadi, pada kolom piutang ini akan berkurang sebesar 4.000. Sedangkan pada kolom kas akan bertambah 4.000. Jadi, pada transaksi ke-10, yang terakhir ini, menerima uang berarti kas bertambah 4.000. Kas bertambah Rp4.000. Kemudian, membayar, nih piutangnya itu dibayar sebesar 4.000. Jadi, piutangnya berkurang. Piutang berkurang
sebesar 4.000. Seperti ini. Jadi, untuk uang kasnya ini akan kita tambahkan dengan Rp4.000. Jadi totalnya itu sebesar 13.900. 13.900. 13.900. Sedangkan untuk kolom piutang akan berkurang 4.000. Jadi dari 7.000 dikurangi 4.000 jadi sisa Rp3.000. Rp3.000 saya letakkan di sini. Seperti itu. Cara terakhir dalam persamaan akuntansi adalah penjumlahannya, yakni pada kolom kas akan kita jumlahkan, piutang akan kita jumlahkan, dan setiap kolom akan kita jumlahkan. Jadi, di sini akan saya jumlahkan. 15.000 dikurangi dengan 600, dikurangi dengan 3.000, dikurangi dengan 900, dikurangi ditambah dengan 3.000, dikurangi dengan 600, dikurangi dengan 500, dikurangi dengan 2.500, ditambah dengan 4.000, hasilnya sama dengan 13.900. Di sini ada 13.900. 13.900 rupiah. Saya akan menghitung uang yang sudah saya letakkan di kolom kas, yakni ada sebesar 13.900 sesuai uangnya. Kemudian pada kolom piutang 7.000 dikurangi dengan 4.000, hasilnya adalah 3.000. Jadi di sini kita tulis 4.000 rupiah. Saya buktikan dengan uang yang saya letakkan di kolom piutang ada 3.000 rupiah. Kemudian di kolom peralatan. Di kolom peralatan ada 3.000. Tidak ada transaksi lain, maka akan kita turunkan saja. Jadi 3.000 rupiah. Kita buktikan dengan uang yang sudah saya letakkan di kolom peralatan sebesar 3.000 rupiah. Sudah sesuai. Kemudian di kolom perlengkapan. Di kolom perlengkapan ini hanya ada transaksi yang kelima. Jadi kita turunkan saja. Jadi 900 rupiah. Kita buktikan dengan uang yang sudah saya letakkan di kolom perlengkapan, yakni ada 900 rupiah. Jadi kolom aset sudah sesuai dengan uang yang sudah saya letakkan. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Bukan 4.000 melainkan 3.000 karena saya tadi salah menghitung. 7.000 dikurang 4.000 menghasilkan 3.000. Seperti itu. Jadi ini sudah balance ya. Kemudian pada kolom liabilitas 700 dikurangi dengan 500 menghasilkan 200 rupiah. Kemudian pada kolom ekuitas yakni ada modal saham, hanya ini saja, kita turunkan saja 15.000 rupiah. Kemudian pendapatan hanya ada 10.000, kita turunkan saja pendapatan sebesar 10.000 rupiah. Kemudian pada kolom beban ini kita jumlahkan. Ini karena nilainya minus, maka nanti di sini juga akan nilainya minus. Jadi 600 ditambah 700 ditambah 2.500 sama dengan 3.800. Karena ini beban, maka nilainya minus sebesar 3.800. Kemudian pada kolom dividen hanya ada transaksi dividen satu saja, yakni pada transaksi 6, kita turunkan saja. Nilainya itu minus sama dengan beban, yakni sebesar 600 rupiah. Baik, selanjutnya akan kita jumlahkan antara apakah yang di kolom aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi 13.900 ditambah 3.000 ditambah 3.000 ditambah 900 menghasilkan 20.800. 20.800. Kemudian yang liabilitas ditambah ekuitas 200 ditambah 15.000 ditambah 10.000 dikurangi dengan beban 3.800 dikurangi dengan dividen 600. Hasilnya 20.800. Maka dapat kita lihat di sini bahwa antara aset dengan liabilitas ditambah ekuitas itu seimbang balance, yakni 20.800. Baik, selanjutnya saya akan membuat laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi berfungsi untuk mengetahui apakah suatu perusahaan mengalami laba atau rugi. Laba atau rugi bisa dicari dengan cara pendapatan dikurangi dengan beban. Cara menentukannya yaitu apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut akan mengalami laba. Sebaliknya, apabila beban yang lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut akan mengalami rugi. Jadi, akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi itu semua hal yang berkaitan dengan pendapatan dan juga semua hal yang berkaitan dengan beban. Maka, kita tuliskan di sini. Yang pertama adalah pendapatan. Berdasarkan persamaan akuntansi sebelumnya, diketahui bahwa pendapatan hanyalah diperoleh dari pendapatan jasa. Kita tulis di sini pendapatan jasa.
yang nilainya sebesar 10.000. Di sini kita tulis 10.000. Kemudian yang kedua adalah beban. Untuk penulisan transaksi beban di sini diurutkan dari yang nominalnya paling besar ke nominalnya yang paling kecil. Diketahui dari persamaan akuntansi bahwa nominal paling besar adalah beban gaji, disusul oleh beban iklan, kemudian beban sewa. Jadi di sini kita tulis beban gaji sebesar 2.500. Mengingatkan kembali bahwa beban nilainya selalu minus, maka di sini kita beri tanda kurung. Kemudian disusul dengan beban iklan. Beban iklan senilai Rp700. Rp700. Disusul dengan beban sewa senilai Rp600. Kemudian kita jumlahkan. Kita totalkan pendapatan dan juga beban. Di sini total pendapatan. Karena total pendapatannya hanya satu yang menjadi pendapatan jasa, maka total pendapatannya adalah Rp10.000. Kemudian total bebannya ini kita jumlahkan. Total beban yakni jika dijumlahkan sebesar 3.800. 3.800 yang bernilai minus. Dapat dilihat di sini bahwa nilai pendapatan lebih besar daripada nilai beban. Yang artinya Mialis Travel Agency mengalami laba. Maka jika dijumlahkan yakni menghasilkan Rp6.200. Rp6.200 ini merupakan laba neto. Laba neto. Laporan yang kedua adalah laporan saldo laba. Laporan saldo laba ini berfungsi untuk melaporkan perubahan laba yang terjadi pada periode tertentu. Dalam laporan ini, yakni pada periode bulan April. Laporan saldo laba dapat dihitung dengan cara saldo laba awal bulan ditambah dengan laba neto, kemudian dikurangi dengan dividen. Jadi, saldo laba awal bulan yakni saldo laba 1 April senilai Rp0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena pada awal bulan kita belum melakukan transaksi apapun. Maka kita belum bisa menentukan apakah perusahaan mengalami laba ataupun rugi. Makanya laba awalnya di sini kita tulis 0. Kemudian kita tambah dengan laba neto. Laba neto didapatkan dari laporan laba rugi yang tadi kita cari di sini. Jadi laba neto ditambah yang nilainya sebesar 6.200. Kemudian dikurangi dengan dividen. Kurangi dengan dividen yang didapatkan dari persamaan akuntansi yang dicari sebelumnya, yakni senilai Rp600. Jadi apabila ditotal, ini akan menghasilkan 5.600. Akan menghasilkan 5.600. 5.600 ini merupakan saldo laba pada 30 April. Saldo laba 30 April. Laporan keuangan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini berfungsi untuk melaporkan aset, ekuitas, dan liabilitas. Jadi, untuk penulisannya seperti ini. Ada kolom aset. Aset itu ada peralatan, yang nilainya sebesar Rp3.000. Nilainya sebesar Rp3.000. Kemudian ada piutang yang nilainya sebesar Rp3.000. Kemudian ada kas yang nilainya 13.900. Dan yang terakhir ada perlengkapan yang nilainya sebesar 900.
Maka total aset jika dijumlahkan yakni sebesar 20.800. 20.800. Kemudian ada ekuitas dan liabilitas. Ekuitas dan liabilitas. Ekuitas ada modal saham, senilai 15.000. Kemudian ada saldo laba sebesar 5.600. Saldo laba dihasilkan dari laporan saldo laba yang tadi kita hitung. Sebesar 5.600. Jika dijumlahkan hasilnya 15.000. Jika dijumlahkan hasilnya 20.600. Sini saja, 20.600. Kemudian liabilitas, yakni utang usaha. Sebesar Rp200. Yang apabila dijumlahkan menghasilkan 20.800. Jadi bisa dilihat bahwa aset sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. Hasilnya adalah 20.800, 20.800. Bisa dilihat di sini balance. Demikian video ini saya buat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Ibu Etna selaku dosen pembimbing pengantar akuntansi yang telah membantu dalam terciptanya pembuatan video ini. Apabila dalam pelaksanaannya saya masih melakukan kesalahan-kesalahan baik itu kecil maupun besar, sekiranya saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan besar pula harapan saya untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Saya Nadia Anida. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.